Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus corona. Saudara, Indonesia belum keluar dari jebakan resesi. Badan Pusat Statistik hari ini mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 tercatat minus 2,19%. Dan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% dibanding tahun sebelumnya. Pandemi akibat virus corona ini memberikan dampak bagi masyarakat dalam berbagai aspek. Salah satunya pada aspek sosial. Pandemi ini memicu penurunan ketahanan pangan keluarga, di mana hal ini memiliki peluang yang besar terjadi di wilayah yang memiliki masyarakat dengan kerentanan ketahanan pangan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanza Aulia Zahra. Dan saya Arayani Zamri. Kami dari tim Urban Farming 1 untuk semua, SMA Negeri 63 Jakarta. Pada kesempatan ini, kami membawa penelitian dengan judul Urban Farming Kolong Jembatan sebagai wujud ketahanan pangan warga selama pandemi. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan meningkatnya persentase masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan ketidakbergeraknya perputaran roda perekonomian di Indonesia. COVID-19 yang terus-menerus menyebar luas ini semakin memperpanjang kecemasan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti tentunya juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan inilah yang akan mengancam ketahanan pangan masyarakat dan mendorong terjadinya kontraksi di sisi permintaan agregat. Pada kondisi pandemi COVID-19, aktivitas urban farming kembali menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat petani dan juga non-petani. Dapat diketahui bahwa urban farming dapat dijadikan sebagai acuan untuk meringankan kesulitan pangan yang dialami oleh berbagai tingkatan masyarakat kota, khususnya masyarakat pada tingkat perekonomian rendah yang menjadi salah satu yang terdampak akibat pandemi dan mengalami kesulitan pangan. Oleh karena itu, dengan adanya urban farming ini, tingkat risiko kerawanan pangan keluarga akibat pandemi COVID-19 dapat diturunkan. Karena selain dapat membuka lahan terbuka hijau, kegiatan ini juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat perkotaan. Dalam pembangunan urban farming ini, warga juga berpartisipasi sangat banyak, seperti pendanaan, perawatan, dan penanaman tanaman urban farming terasa balong. Urban farming terasa balong ini juga merupakan inisiatif warga agar memiliki manfaat bagi lingkungan dan kesehatan. Dapat diketahui, kegiatan-kegiatan urban farming di terasa balong ini seperti bercocok tanam, membudidayakan ikan, dan saat panen warga sekitar akan ikut membantu. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pencarian data yang dikumpulkan secara dokumentasi dan wawancara, yang mana dilakukan bersama dengan beberapa warga Cipinang, khususnya pengurus terasa balong yaitu Bapak Murtani. Aduh, tahu nggak sih, akhir ini tuh aku jarang banget makan sayuran. Loh, kenapa? Kok gitu? Iya nih, soalnya kan harga sayuran sekarang ini naik. Nah, ditambah lagi udah nggak seger-seger sayurannya. Oh, iya juga ya. Oh, mungkin karena sayuran itu kan biasanya dikirim dari pedesaan. Jadi pas sampai di perkotaan kayak kota Jakarta ini udah nggak segar-segar lagi. Iya juga ya. Bentar Deza, coba lihat. Kok di bawah kolong jembatan gitu ada banyak tumbuhan ya? Oh, iya juga. Baru pertama kali loh aku lihat yang kayak begitu. Iya, aku jadi penasaran nih. Gimana kalau kita ke sana? Yuk. Trans Balong, sentral sayuran di bawah kolong. Jenis tumbuhannya sayuran kangkung, kawi, terus kol, bis, dan lain-lain. Ada peternak ikan bujair. Hasil dari panen ini kita dibagikan untuk warga. Berdasarkan dari hasil wawancara kami dengan Bapak Murtani,
Hasil panen dari kegiatan urban farming yang dilakukan oleh masyarakat berupa terasa balong ini selalu dibagikan kepada warga-warga setempat. Hal ini diharapkan dapat membantu meringankan masalah terkait perekonomian masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Selain kegiatannya yang mengatasi masalah kurangnya bahan pangan dalam ketahanan pangan rumah tangga, tetapi juga mengatasi masalah-masalah sosial lainnya, seperti mengurangi lahan kumuh di perkotaan, serta mengurangi pencemaran udara di perkotaan dengan membuka lahan terbuka hijau dan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Secara umum, urban farming atau juga disebut pertanian perkotaan ini merupakan sebuah upaya pemanfaatan ruang minimalis yang terdapat di perkotaan untuk dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produksi yang mana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan demikian, metode urban farming ini dapat menjadi salah satu alternatif yang jitu untuk membantu perekonomian masyarakat dalam aspek mempertahankan ketahanan pangan keluarga. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila terdapat sepatah dua patah kami yang membuat Anda tidak nyaman, semoga pintu maaf selalu terbuka bagi kita semua. Dengan ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.